Audio Jungle. Shalom anak-anak terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Pertemuan kali ini adalah yang terakhir tentang materi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk itu, anak-anak didampingi oleh orang tua, kita bersiap mengikuti proses ini secara keseluruhan. Mari kita mengawalnya dengan melakukan doa oleh setiap kita, supaya kita didampingi, dirahmati oleh Allah untuk mampu melaksanakan setiap kegiatan yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan hasil perkalian bilangan pecahan. 2. Menentukan hasil pembagian bilangan pecahan. Yang ketiga, menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan pecahan. Bagian pertama adalah perkalian bilangan pecahan. Kita misalkan ada 3 siswa memerlukan masing-masing 2/5 meter pita. Pertanyaannya, ketiga anak ini membutuhkan berapa meter pita? Untuk bisa menentukan, kita membuatkan ilustrasinya. Anak pertama butuh 2/5 meter. Satu anak lagi membutuhkan 2/5 meter. Lalu anak yang lain membutuhkan 2/5 meter. Seluruhnya ada 3 anak. Berarti operasinya adalah menggunakan konsep penjumlahan berulang. Maka akan didapatkan konsep perkaliannya. 2/5 ditambah 2/5 tambah 2/5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2/5. Sama dengan 6/5. Jika dan hanya jika 3 kali 2/5 sama dengan 3 kali 2/5 sama dengan 6/5. 6/5 adalah pecahan yang pembilang lebih tinggi penyebut. Kita dapat mengubahnya menjadi pecahan campuran, yaitu 1/5. Yang kedua, bila setiap anak makan 1/4 bagian dari roti cake, maka untuk 3 anak makannya berapa bagian dari roti tersebut? Nah, satu anak makan roti 1/4. Nah, ada 3 anak, maka
Cara berhitungnya adalah seperti yang sudah dilakukan di contoh 1. Kita dapatkan penjumlahannya 3/4, maka perkaliannya diubah menjadi 3 kali 1/4 adalah 3 kali 1/4, hasil akhirnya 3/4. Dari dua contoh ini dapat kita nyatakan sebagai berikut. Bilangan asli dikalikan dengan pecahan, hasilnya adalah bilangan asli dikalikan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Atau dalam bentuk operasinya adalah A kali B per C sama dengan A kali B per C. Yang ketiga, soal operasi langsung, yaitu 1/3 kali 1/4. Itu hasilnya berapa? Dibuatkan ilustrasi dari bentuknya adalah bilangan pertama 1/3, berarti lihat ruas garis itu dibagi menjadi dari 0, 1/3, 2/3, dan 1. Lalu ke 1/4-nya menjadi 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Kita lengkapi persegi kecilnya sebanyak berapa ini? Persegi kecilnya adalah sebanyak 12. Nah, dari 12 persegi kecil ini yang diarsir hanya 1. Nah, berarti ada 1 dari 12, 1/12 daerah yang diarsir. Sehingga kita mengatakan 1/3 kali 1/4 sama dengan 1/12. Yang keempat, 2/4 kali 1/3. Ilustrasi gambarnya adalah demikian. Seluruh perseginya adalah 3 kali 4 berarti 12 ini. Nah, daerah yang diarsir adalah 2, sehingga kita mengatakan 2/4 kali 1/3 sama dengan 2/12. Disederhanakan menjadi 1/6. Nah, bagaimana menyederhanakan pecahan itu di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama. Dari semua peragaan dapat disimpulkan bahwa 1/3 kali 3/4 sama dengan 1 kali 3/3 kali 4. Sama dengan 3/12. Yang kedua, 2/4 kali 1/3 sama dengan 2 kali 1/4 kali 3 sama dengan 2/12. Nah, disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan 2, sehingga dapat pecahan sederhananya 1/6. Jadi, untuk sebarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, selalu berlaku A per B kali C per D sama dengan A kali B. Saya ulangi, A kali C per B kali D. Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Dengan kata lain, cara mengerjakan perkalian pecahan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang
dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Bagian kedua, pembagian bilangan pecahan. Misalnya, 1 bagi setengah atau 1 bagi 1/2 itu hasilnya berapa? Nah, 1 ruas garis dibagi menjadi masing-masing setengah bagian. Jadi 0/1, lalu di tengahnya kita isi setengah karena kita bagi menjadi 2 bagian. Dari 1 kembali ke 0, maka satu langkah sampai 1/2, lalu selanjutnya 1 langkah lagi sampai ke 0. Berarti ada berapa angka 1 yang diperlukan? Dari angka 1 perlu 2 langkah mundur, setengah-setengah menjadi atau menuju ke 0. Maka 1 bagi 1/2 sama dengan 2. Nah, ini dari peragaan kita dapatkan hasil seperti ini. Atau peragaan yang lain, 3/4 bagi 1/4. 2, 3. Maka hasilnya menjadi 3/4 dibagi 1/4 sama dengan 3. 3 angka 1 tadi. Nah, yang ketiga, 3/4 dibagi 1/2 hasilnya berapa ini? Nah, dari angka 3/4 perlu 1 langkah setengah mundur setelah setengah menuju 0. Maka 3/4 bagi 1/2 sama dengan 1/2. Dari peragaan pembagian pecahan dapat disimpulkan bahwa contoh itu bisa secara operasi akan seperti ini. Yang pertama, 1 bagi 1/2 sama dengan 1 kali 2/1. Ada hal apa yang dimunculkan di sini? Nah, ini sudah ditanda lingkaran merah. Soal itu tertulis bagi 1/2. Kita mengubah di langkah kedua 1, tanda bagi diubah menjadi kali. Lalu faktor yang kedua 1/2 kita balik. Penyebut awal mula-mula 2, kita pasang dia menjadi pembilang, lalu pembilang yang tadinya menjadi penyebut, sehingga hasilnya menjadi 1 kali 2/1. 1 kali 2/1 hasilnya 2/1 atau 2. Yang kedua, 3/4 bagi 1/4 sama dengan 3/4 kali 4/1. Sama dengan 3 kali 4/4 kali 1, hasil akhirnya adalah 3. Yang ketiga, 3/4 bagi 1/2 sama dengan 2/4 kali 2/1. Saya ulangi, 3/4 bagi 1/2 sama dengan 3/4 kali 2/1. Maka operasi perkaliannya, pembilang 2 kali 3 per penyebutnya adalah 4 kali 1. Hasil perkaliannya adalah pembilang 6, penyebut 4. Disederhanakan dengan FPB dari 6 dan 4 adalah 2, maka kita dapatkan 3/2. 3/2 diubah menjadi pecahan campurannya adalah 1/2.
dapat dinyatakan bentuk umumnya menjadi untuk sebarang bilangan bulat pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 berlaku A per B bagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Hasilnya adalah A kali D per B kali C. Nah, yang ditanda atau dihafal yang baik itu adalah pada operasi pembagian pecahan itu, faktor kedua pada soal kita ubah atau balik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, dan operasi pembagiannya diubah menjadi perkalian. Jadi membagi dengan pecahan sama, saya ulangi, membagi dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Pengerjaan hitung campuran pecahan. Jika menggunakan tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu. Dan jika tidak menggunakan tanda kurung, maka tingkat tangga operasi hitung atau kekuatan ikatan hitungnya adalah perkalian dan pembagian sama-sama atau sama tingkat. Lalu yang kedua baru berlanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalnya, pecahan desimal 3,5 bagi 3/4 tambah 3/5 kali 2/3. Apa yang harus kita lakukan di sana? Soal itu adalah kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 3,5 pecahan biasa itu adalah 35/10 bagi 3/4 tambah 3/5 menjadi 18/5. 18/5 cara mengubahnya adalah 5 kali 3 15 ditambah 3 18. Lalu kali dengan yang faktor yang terakhir adalah 2/3. Yang dioperasikan pertama itu adalah pembagian dan perkalian. 35/10 kali kebalikan 3/4 adalah 4/3 tambah 18/5 kali 2/3. Hasil berhitungnya adalah 35 kali 4 per 10 kali 3 tambah 18 kali 2 per 5 kali 3. 35 kali 4, 140. 10 kali 3 adalah 30. 18 kali 2, 36. 5 kali 3, 15. 140 tambah 72 sama dengan 30. Hasil penjumlahannya adalah 212/30. Disederhanakan menjadi 106/15. Maka perubahan atau menggunakan pembagian biasa kita dapatkan 7 sisa 1. Karena itu pecahan campurannya adalah 7 1/15. Yang kedua, 5 bagi 4/8 tambah 6/8 tambah 25/100 kurang 5/4.
Jika kita memperhatikan cara penulisan soal ini, maka kita bisa lihat bagian mana yang perlu kita operasikan lebih dahulu. Yang pertama, sesuai bentuk umum tadi adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu 4/8 tambah 6/8. Hingga bentuk perubahannya adalah 5 tambah 4/8 tambah 6/8 adalah 10/8 tambah 25/100 kurang 5/4. Selanjutnya kita berhitung operasi pembagiannya adalah 5 bagi 10/8. 5 kali kebalikan dari faktor kedua 10/8 menjadi 8/10 ditambah 25/100 kurang 5/4. Hasil perkaliannya adalah 40/10. 5 kali 8 40. 40/10 kita lanjutkan dua operasi yang berikutnya menjadi disamakan penyebutnya ke KPK dari 10, 100, dan 4 itu adalah 100. 100 bagi 10 adalah 10, maka 10 kali 40, 400. 100 bagi 100, 1 kali 25, 25. 100 bagi 4, 25 kali 5, 125. Maka menjadi 425 kurang 125 menjadi 300/100. Hasil akhirnya adalah 3. Setelah kita mengikuti seluruh kegiatan penjelasan ini, maka bagian terakhirnya adalah melatih kemampuan kita dalam memahami apa yang kita pelajari ini dengan menyelesaikan soal yang sudah disiapkan ini. Namun, untuk hari ini soal ini dikerjakan setelah kegiatan belajar hari ini, sehingga kita berlanjut ke uji kuis tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan, khusus tentang bilangan pecahan. Karena itu setelah nonton video ini, kita tutup lalu kembali ke blogspot sekolah untuk ikuti link kuisnya. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi terkasih dan terima kasih juga untuk orang tua yang telah mendampingi anak, membantu tugas-tugas guru, membelajarkan materi kepada siswa-siswi kita. Terima kasih. Shalom, sampai jumpa lagi.